panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas limpahan rahmat serta nikmat beliau kita bisa bersama-sama berdiskusi di malam hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas tuntunan beliaulah kita semua dalam keadaan mengerti jalan, yaitu jalan kebenaran dalam Islam dengan rahmat lil alamin. Oke, baik teman-teman, langsung saja ya daripada kelamaan. Di sini saya ditugasi oleh Cak Gofur, sedulur Gofur, tentang menyampaikan tentang Omnibus Law Cipta Kerja terutamanya. Caranya nge-share itu gimana tuh? Nge-share screen? Screen ya bro? Nggak ada nih ya Mas. Itu apa? Hah? Pertama di unmute tuh. Unmute ya? Karena apa namanya jaringannya kurang kuat. Jadi share screen itu harus dengan jaringan yang kuat. Berarti ini nggak bisa ini? Bisa, aku juga nggak bisa ya, karena memang pakai HP soal tethering soalnya. Aku pakai wifi jadi nggak kuat ya. Harusnya kamu kuat no. Coba tak jadiin host ya. Iya caranya dia. Kau tak jadiin host. Afan. Make host. Terus gimana? Biasanya di tengah-tengah ada toh share screen gitu. Indro. Ada muncul nggak? Kalau nggak ada ya udah Mas pakai ini aja. Verbal. Iya, nggak apa-apa. Mari mulai lagi teman-teman. Oke, mari kita terutama bahas tentang RUU Cipta Kerja dulu ya. Cipta Kerja itu kita tengok dulu sejarahnya. Sejarah Cipta Kerja itu dari mana? Ya, Cipta Kerja itu mempunyai perjalanan sejarah yang panjang, terutama terkait implementasinya. Yang pertama itu tercatat dalam sejarah itu dari US, dari United States, itu di Amerika sekitar tahun 1888 yang dikenal dengan istilah Omnibus Bill. Terus kemudian lagi 1997 ketika itu Amerika menggunakan istilah Criminal Law Amendment Bill untuk istilahnya KUHP mereka lah. Tapi Omnibus Law sendiri itu sebenarnya sudah familiar sih di kalangan negara-negara tetangga seperti Inggris, Australia, Filipina, Vietnam, bahkan negara tetangga kita Malaysia dan Singapura itu juga begitu, udah punya undang-undang Omnibus Law tersebut. Terus kemudian Omnibus Law tujuan yang kedua adalah tujuan Omnibus Law itu sendiri. Tujuannya apa sih? Pemerintah itu menggalakkan, bahkan itu sangat-sangat masif, sangat-sangat rampung. Yang pertama itu merampingkan regulasi dari segi jumlah dan konsentrasi. Terus kemudian menyederhanakan peraturan yang ya diharapkan bisa tepat sasaran. Terus kemudian mengatasi tumpang tindih dalam peraturan-peraturan. Ini banyak terjadi, misalnya di undang-undang pertanahan, maksudnya masalah pertanahan ya, itu antara ATR BPN, Kementerian ISDM, terus ya itu banyak yang tumpang tindih, Kementerian Kehutanan, itu banyak
banyak sekali tumpang tindih di situ. Dan hal ini diharapkan mampu memangkas hal tersebut, Mas. Jadi lebih sederhana. Dan kemudian itu saya riset Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, mereka mengatakan bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu cuma 2,5 juta, sedangkan pencari kerja itu sekitar 7 juta lebih. Sehingga mau tidak mau penggenjotan pembukaan lapangan kerja harus segera dilakukan, entah bagaimanapun caranya, gitu. Terus yang kedua, yang seperti saya sampaikan tadi, tumpang tindihnya regulasi. Terus efisiensi birokrasi. Birokrasi Indonesia itu sebetulnya sangat berbelit. Perizinan A, B, C, D, E, F sampai Z itu semakin berbelit. Apalagi ada oknum-oknum yang tanda kutip korup, entah uang ini, uang itu untuk memperlancar perizinan. Itu banyak sekali. Terus kemudian dari segi peringkat, kita itu masih jauh berada di bontot istilahnya, yaitu masih nomor 73 dengan tingkat kemudahan birokrasi di seluruh dunia, masih kalah dengan beberapa negara ASEAN, Malaysia, Singapura. Terus kemudian alasan latar belakang cipta kerja yaitu produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan diharapkan dengan hal ini produktivitas bisa meningkat. Terus kemudian apa sih RUU Cipta Kerja tersebut? Isinya apa aja? Isinya lumayan banyak, yaitu merevisi dan menyederhanakan sekitar 74 undang-undang dari 4 sektor yang bertujuan untuk ya seperti tadi, peningkatan investasi dan usaha, peningkatan pelindungan dan kesejahteraan, kemudahan pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan investasi pemerintah sehingga proyek strategis nasional itu cepat tercapai. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi di lapangan bagaimana ya ntar kita lihat ke depan. Sebenarnya ada reformasi ketenagakerjaan yang dikandung dalam Omnibus Law Ciptaker. Isu tentang ketenagakerjaan tersebut dibahas sekitar di bab 4 tentang ketenagakerjaan, yaitu menghapus atau menetapkan aturan baru yang sebelumnya ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Nasional Sosial Nasional, dan 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Itu ntar diutak-atik sedemikian rupa sehingga kita ntar bisa lihatlah ini berpihak kepada siapa, berkeadilan atau tidak, seperti itu. Terus aspek-aspeknya apa? Aspek-aspek reformasi ketenagakerjaan, terutama dalam RUU Cipta Kerja itu ada sekitar 6 poin besar yang diubah, yaitu tentang upah minimum, alih daya atau outsourcing, pesangon, durasi kerja, dan sanksi. Ntar kita coba kupas satu persatu. Terus kemudian dampaknya apa sih bagi buruh jika RUU Cipta Kerja tersebut jadi disahkan? Yang pertama, aturan kerja itu menurut saya terlalu terlalu eksploitatif sih. Kenapa eksploitatif? Yang pertama tentang jam kerja. Jam kerja, ketentuan lembur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu sehari maksimal cuma 3 jam.
sehari 3 jam dan 14 jam dalam 1 minggu. Tapi diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu maksimal 4 jam lembur per hari. Itu bagi saya itu wah capek banget lembur 4 jam setelah seharian bekerja 8 jam 7 jam itu. Dan ada lagi di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu tentang hari kerja. Kerja lah opsi 7 jam kerja dengan waktu 6 hari atau 8 jam kerja dengan waktu 5 hari. Tapi di RUU terbaru itu akan dipangkas semua menjadi 8 jam sehari atau 6 jam per minggu. Itu menurut saya begitu eksploratif terhadap pekerja atau buruh. Terus kemudian yang kedua tentang masalah outsourcing itu akan meluas. Jadi pengusaha itu fleksibel sekarang untuk melakukan alih daya atau outsourcing dalam kayak PKWT dulu, pegawai kontrak waktu tertentu PKWT. Jadi dalam aturan yang lama itu PKWT itu paling enggak kontrak itu 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun. Setelah itu ada opsi selesai atau jadikan pegawai tetap. Tapi dalam undang-undang terbaru RUU ini enggak, terserah mau sourcing PKWT sampai puluhan tahun, sampai pensiun, sampai meninggal pun enggak masalah. Seperti itu. Terus yang ketiga, bilangnya upah minimum kabupaten kota. Rencananya dalam RUU Omnibus Law ini cuman itu mengatur UMP, pakainya UMP, upah minimum provinsi. Jadi itu pun industri kecil dan industri padat karya boleh tidak menerapkan. Jadi ini hal yang sangat parah sendiri menurut saya. Seperti halnya misalkan itu diterapkan, ambil contoh UMP, upah minimum provinsi ya, UMP. Di Jawa Barat itu sekitar nggak nyampe 2 juta lah. Tapi UMK Kota Bekasi itu hampir 4 juta lebih. Dan ntar misalkan ini disahkan, orang-orang Bekasi digaji 1 juta sekian, nggak masalah gitu loh. Itu kan ya sangat-sangat menyedihkan. Terus lanjut kemudian hal selanjutnya yaitu sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar akan dihapus. RUU ini lebih menitik beratkan pada basisnya itu hukuman administrasi. Sehingga para pengusaha yang kiranya melanggar aturan sedia kalanya bisa disanksi pidana ini enggak, denda saja cukup. Itu. Terus kemudian uang pesangon, uang penghargaan atau uang pesangon, uang penghargaan dalam RUU Ketenagakerjaan ini hanya ada 7 periode, yang artinya menyusut dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sekitar ada belasan periode lah untuk uang penghargaan tersebut. Terus kemudian tentang pekerja tidak dapat menggugat perusahaan. Ini terjadi karena apa? Karena penghapusan pasal 159 UU Ketenagakerjaan. Hal ini sebenarnya itu nggak sejalan dengan konvensi International Labour Organization PBB tentang aturan PHK. Jadi di aturan konvensi ILO, di aturan konvensi ILO terhadap perusahaan, terhadap serikat dulu, kenapa di PHK. Jadi kalau pasal 159
yang ketemu ketenagakerjaan itu dihapus, kemungkinan ya kan nggak PHK aja seperti itu. Ya itu saja sih menurut garis besarnya tentang aspek-aspeknya, yaitu tadi aspek yang minus ya, terutama yang kita bahas kali ini. Kalau yang plus-plus kan itu hak para bonus lah untuk para pekerja. Ini yang minus-minus ini kan yaitu tadi tentang aturan kerja yang terlalu eksploratif, penambahan jam kerja, hari kerja, outsourcing meluas, terus kemudian hilangnya upah minimum kabupaten kota, terus kemudian sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan, batasan pekerja kontrak dihapuskan, terus uang penghargaan atau pesangon dipotong, kemudian pekerja yang PHK tidak dapat menggugat di gugat perusahaan. Seperti itu garis besar tentang UU Ciptaker yang kemarin membuat polemik, terutama di kalangan buruh, yang bahkan yang sangat-sangat menjadi kontroversi itu ketika PP bisa mengubah undang-undang yang menyulut kemarahan banyak orang itu. Tapi dari pihak lingkar istana kan menyatakan itu salah ketik, salah ketik satu pasal kan lucu banget gitu loh. Sebenarnya niatnya pemerintah membuat UU Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law itu sebenarnya niatnya itu baik sebenarnya. Untuk apa? Itu tadi untuk menambah investasi asing. Nah, sekarang investasi itu masuknya ke Thailand semua. Pabrik-pabrik ke Thailand. Indonesia hanya sebatas market saja. Itu. Tapi dengan memancing investasi dari luar, itu saya kira janganlah mengaburkan hak-hak pekerja, mengaburkan hak-hak buruh, sehingga bukannya kesejahteraan yang didapat, tapi malah kesengsaraan bagi para pekerja atau buruh tadi. Itu sih gambaran singkatnya. Mungkin bisa ditambahi teman-teman. Monggo Cak Gofur, apa jenenge sahabat sedulur Gofur mungkin bisa tambahi. Sudah, Prof. Afan? Sampun ya, Prof? Ya, monggo silakan. Moderator. Oke, terima kasih gitu. Terima kasih atas penyampaian materi yang sudah disampaikan tadi ya. Saya tidak akan kemudian menyimpulkan juga biar nggak panjang lebar. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua yaitu Muhammad Indra Bangsawan SH, sebentar lagi MH, sebulan lagi kayaknya ya. Seperti itu yang ini apa namanya Omnibus Law perspektif kebijakan lingkungan hukum ya. Nanti akan menyinggung hukumnya juga seperti itu. Monggo dipersilahkan kepada MIB Muhammad Indra Bangsawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, tuh kan. Ya, ini ada sedikit trouble ya teman-teman. Oke. Ya, tolong moderator mengkondisikan diri karena ada gangguan ya, nyaring-nyaring suaranya. Baik teman-teman semua, saya pertama menyampaikan cek dulu suara saya, semoga didengar dengan baik. Gimana? Kedengaran kan? Iya, oke. Komprosak bro, komprosak. Suaramu komprosak. Apa itu komprosat, Mas? Ya. Bentar. Matikan dulu, dulu. Iya.
Jadi ya tolong ini ya, tutup pintu ya, Mas. Harusnya kalau kamu di unmute enggak? Apa? Kalau di unmute enggak ini? Di Ya. unmute. Udah nggak apa. Udah live lah ini. Baik. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu semua. Ya. Terima kasih kepada Mas Afan selaku pembicara pertama yang telah mengkaji Omnibus Law dari perspektif hukum ketenaga kerjaan. Ya. Tadi adalah memang salah satu tujuan daripada undang-undang diciptakan, yaitu adalah fokus pada ketenaga kerjaan. Kemudian sebelum ke situ, saya menyampaikan puji syukur kepada Allah dulu. Kemudian salat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga rasa saya terima kasih dan hormat kepada seluruh teman-teman dan juga senior yang ada di Magnum Sedulur Salawase. Menganalisis kebijakan pemerintah itu kita bisa melakukan dengan dua pendekatan, yaitu dari yang pertama adalah kebijakan dari perspektif deskriptifnya, kemudian yang kedua adalah deskriptif. Nah, apa yang disampaikan kita, apa yang kita lakukan malam ini, yaitu analisis menggunakan dua-duanya. Kita mendeskripsikan RUU, kemudian kita menganalisisnya secara deskriptif lebih dalam, apa yang kemudian menjadi titik kritis dan kelemahan yang sebenarnya itu harus bisa diperbaiki agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih tinggi. Omnibus Law, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Sedulur Afan, ya, secara historical dunia melihat bahwa Omnibus Law itu pertama kali digunakan oleh negara yang bercorak sistem common law atau menggunakan Anglo-Saxon. Dari sistem hukum itu pun sudah bisa dilihat bahwa corak hukumnya adalah Anglo-Saxon. Kemudian kita Indonesia itu sivil. Kemudian negara-negara yang kemudian mengikuti hal yang sama seperti Irlandia, Swedia, dan sebagainya, termasuk Filipina, itu adalah negara-negara yang juga memiliki kiblat dan mazhab hukum yang sama seperti Amerika. Tapi it's okay. Dalam hal ini sebenarnya teman-teman tidak perlu dipermasalahkan. Tapi dari situ pun kita bisa lihat ya, dari kajian hukum sendiri pun kita mencoba untuk menyerap ya, mengkristalisasikan sistem hukum baru dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian terlepas dari sejarah historikalnya bahwa omnibus itu artinya sesuatu yang kita rangkum ya, kita menyederhanakan sesuatu yang kita kemudian menjadikannya one ya, all for one, segalanya menjadi satu. Jadi artinya kita bisa menganalogikan banyak lidi kemudian diikat jadi satu, sehingga fungsinya tidak hanya jadi satu, tapi satu lidi dengan satu fungsi, yaitu untuk menyapu. Jadi analogi sederhananya seperti itu, teman-teman. Kemudian Indonesia, mengapa? Pertanyaannya, apakah sih urgensinya? Kenapa sih harus omnibus gitu loh? Kenapa tidak menggunakan sistem perpaketan? Kenapa tidak dibahas undang-undang yang ada sudah ini supaya lebih detail pembahasannya? Apa tidak cukup belajar dari undang-undang KPK yang kemarin sempat di demo? Apa kita belajar dari RUU pertanahan? Apa kita belajar dari RUU tentang kemasyarakatan, RUU tentang pesantren dan sebagainya? Kenapa kita harus membuat polemik baru? Coba teman-teman bayangkan dari situ saja kita bisa melihat bahwa pemerintah itu sedang melakukan hidden agenda tersembunyi yang menurut saya pribadi mereka punya misi tertentu. Dalam politik hukum itu kan bisa diketahui bahwa skematik penyusunan perundang-undangan itu sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu. Dari perjalanan Oktober penyusunan RUU ini sampai dengan Mei kemarin itu dilakukan moratorium penundaan pembahasan, itu kesannya seperti dipaksakan. Pokoknya secepatnya lebih bagus. Sampai akhirnya dikritisi salah satunya dari profesor yang juga sekaligus ketua pusat studi anti korupsi tata negara, anti korupsi UGM, Pak Prof. Zainal Arifin, dia menyatakan pembahasan yang terlalu tergesa-gesa mengakibatkan banyak sekali rumusan dalam pasal yang terlewatkan, diabaikan. Ini yang kemudian akan menjadi cikal bakal permasalahan yang besar, karena bisa jadi itu ya bisa disebut sebagai setan in detail, setan dalam hal yang detail, dalam pasal-pasal maupun dalam ayat-ayat maupun dalam poin-poin dalam RUU Cipta Kerja itu sendiri. Tuh, dari sini kenapa saya langsung ngegas,
Karena penting teman-teman, tidak hanya kita melihat dari tujuan baiknya pertumbuhan ekonomi 2045 masuk dalam 5 besar pertumbuhan ekonomi dunia dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut bagus, kita apresiasi, tapi tolonglah dilihat bahwa ada kajian-kajian, ada hal-hal yang harus perlu dikaji lebih dalam agar undang-undang yang telah dilahirkan justru tidak mendisharmonikan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Tujuannya baik, tapi dalam tatanan pelaksanaannya justru sebaliknya, tidak melahirkan keharmonisan. Nah, itu yang akan kita selidiki. Jadi, sekilas memang pro akan kepentingan rakyat, tenaga kerja, kemudian pengangguran diserap. Tapi, proses penyusunannya itu tidak mencerminkan keberpihakan pada rakyat, justru keberpihakan kepada konglomerasi yang ada di sana. Masya Allah, bahasanya kok seperti itu. Kemudian, dari situ, teman-teman, bila kita masuk ke ranah lingkungan, sungguh luar biasa, ya. Di sini saya ingin menekankan bahwa satu, kejanggalan-kejanggalan dari RUU Cipta Kerja itu. Ada 11 klaster. Amerika ataupun negara-negara lain yang melaksanakan omnibus, mereka menggunakan satu klaster saja, seperti perpajakan. Beberapa negara sukses melakukan omnibus law untuk RUU perpajakannya. Baiklah, kita juga memakai itu. Ya bagus, karena the only one fokus dia. Jadi mereka hanya fokus perpajakan. Beda dengan RUU Cipta Kerja ini, ada 11 klaster. Ada klaster perizinan, ada klaster ketenagakerjaan, ada klaster dan lain sebagainya. Yang kemudian di akhirnya nanti akan dipangkas, diringkas, dan diharmonisasikan. Ada 8.548 dengan 15.000 sekian ratus perda yang kemudian akan dihapuskan. Dan undang-undang yang berdampak pun sangat banyak. Tadi telah disampaikan oleh saudara Fathur Rahman. Nah, dari hal itu, khusus di bidang lingkungan, sebenarnya ini menjadi warning up, ya. Warning up teman-teman aktivis lingkungan dan lain sebagainya. Karena ada beberapa hidden agenda yang akan membypass, ya, yang akan membypass tatanan, ya, hukum lingkungan yang telah ada di Indonesia. Hukum lingkungan itu, kalau teman-teman review materi Profesor Absori, guru besar hukum lingkungan di UMS, kita secara kajian historikalnya, hukum lingkungan ada tahun 1972 yang itu mana ada Declaration of Environment, kemudian lahirlah Undang-Undang 1980-an tentang Undang-Undang tentang lingkungan, perlindungan pokok lingkungan hidup. Kemudian 92 ada Deklarasi Rio de Janeiro yang melahirkan Millennium Development Goals, yang dimana pembangunan investasi ekonomi itu harus memperhatikan sosial dan lingkungan. Kemudian lahir SDGs yang saat ini digadang-gadang sebagai salah satu platform untuk pembangunan dunia yang fokus pada yang dalam proses pelaksanaannya fokus juga kepada 3 hal itu, yaitu ekonomi, sosial, dan juga ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Nah, dari potret secara hukumnya, ya, Undang-Undang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ya, itu tentang PPLH, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin yang ada di situ sebenarnya sudah sudah sangat baik menurut saya. Mengapa sudah sangat baik? Karena dalam pelaksanaannya seperti pengaturan strict liability, ya, di situ ada pengaturan tentang tanggung jawab mutlak, yang tidak diserahkan kepada kita sebagai penggugat tapi tergugat, ya, liability, tanggung jawab mutlak. Kemudian ada skema tentang izin, ada AMDAL, ada UKUPL, kemudian skema-skema lain yang sampai hari ini itu menjadi benteng terakhir kita sebagai masyarakat sivil untuk membendung pengaruh kapitalis global terhadap penguasaan tanah maupun sumber daya agraria yang ada di Indonesia. Nah, tapi teman-teman jauh sebelum RUU Omnibus Law ini ada, sudah mulai ada degradasi. Kita sadar sejak tahun 2015, khusus masalah perizinan lingkungan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan itu adalah tentang pelimpahannya, pemberian izin yang seharusnya itu dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, sekarang cukup dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Data yang disampaikan Mas Afan tadi itu adalah data semua yang dipresentasikan oleh BKPM. Karena dia itu merupakan badan yang khusus fokus kepada PMA, penanam modal asing, yaitu kita bisa singkat dengan investasi. Nah, terjadi pengkerdilan lingkungan, izin lingkungan, karena kewenangannya sudah diambil alih oleh BKPN itu.
Nah, dari situ ada kemunduran loh. UUS mundur, akhirnya membypass UU 32 2009, kemudian membypass PP izin lingkungan tahun 2012. Kemudian setelah BKPM ini belum selesai permasalahannya, lahir lagi ini Omnibus Law ini. Nah, di Omnibus ini lebih parah. Parahnya apa? Yang pertama, izin lingkungan itu semua dihapuskan. AMDAL, UKUPL itu dihapuskan. Yang awalnya pendekatan izin itu menggunakan license approach, pendekatan perizinan, diganti dengan risk approach, pendekatan risiko. Izin yang memiliki risiko kesehatan, ya, izin yang memiliki risiko kesehatan, kemudian dampak terhadap lingkungan yang lebih tinggi dan sebagainya, cukup oleh BKPM itu dianalisis mereka, apakah ada dampaknya atau tidak. Kemudian izin di bawah itu yang menengah, tidak perlu pakai UKUPL, cukup didaftarkan saja. Jadi lebih gampang lah istilahnya. Nah, padahal teman-teman kalau dari situ ya, dari situ pun kita bisa lihat undang-undang ini justru akan mendiskreditkan lingkungan ke depannya. Jadi kerusakan lingkungan tidak bisa dibendung lagi. Kalau dari skema perizinannya pun tidak dilakukan secara mendalam. Kemudian selanjutnya, pelemahan yang akan berdampak kepada izin lingkungan atau kebijakan lingkungan itu adalah dihapuskannya partisipasi publik. Di sini bukan dihapus ya, pelemahan partisipasi publik, artinya masyarakat ya, ada istilah public hearing dan sebagainya dalam hal pemberian izin lingkungan di suatu wilayah itu tidak akan ada lagi. Penarikan kewenangan Pemda ke pimpinan pusat, pemerintah pusat. Jadi kemudian ada penarikan dari kewenangan otonomi daerah itu ke pusat kembali untuk pemberian izin lingkungan, kemudian penghapusan upaya hukum. Jadi kan selama ini kita bisa gugatun segala bentuk kebijakan gugatan budget pejabat tata usaha negara itu bisa kita gugat, termasuk saya izin lingkungan. Seperti kasusnya kemarin itu kan kita bukan berhasil sih, ya secara normatifnya bolehlah memberi pressure ya, political pressure, kemudian membatalkan moratorium izin untuk apa jenis room itu. Nah, tapi nanti itu nggak ada lagi karena kita tidak punya jalur untuk ke sana. Nah, karena sudah jalur pengadilannya sudah diputus. Kemudian tadi strict liability juga tidak ada. Artinya dalam hukum lingkungan kan ada implikasi kepada tiga instrumen hukum. Ada instrumen hukum perdata, ada instrumen hukum pidana, dan ada instrumen hukum tata negara tadi, administrasi. Nah, itu akan dihilangkan semua. Kemudian, nah dari situ apa ya bisa kita jadikan solusi? Jadi begini, sebenarnya kita itu terjadi kesalahpahaman, salah memahami tentang makna lex generalis maupun lex specialis. Ya. Jadi salah satu kelemahan dari RUU Omnibus Law itu adalah posisinya dalam sistem peraturan tata negara. Kalau kita menarik dalam skema pembentukan peraturan perundang-undangan, dia itu posisinya apakah akan merubah atau menghapus undang-undang sebelumnya. Apalagi ada 11 klaster. Ini yang harusnya bisa diberikan penjelasan. Karena jangan sampai harmonisasi dalam regulasi yang dikandangkan justru akan menimbulkan disharmoni. Contohnya seperti bisa kita lihat dari sejarah UPA itu, Undang-Undang 5 1960, itu degradasi. Awalnya kan sifatnya udah generalis tuh, tapi degradasi menjadi degradasi oleh lex spesialis, lahirnya Undang-Undang Pramodal Asing. Tahun 1970 itu pertama kali kita melakukan pramodal asing. Kita ngundang Amerika invest di Indonesia itu zaman Orde Baru. Itu. Kemudian degradasi maknanya kemudian gimana ya? Intinya UPA sudah seperti undang-undang aja gitu. Entah dia masih perlu diberlakukan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi ya masih aja dipakai sampai hari ini. Buktinya masih beberapa masih menggunakan itu sebagai landasan. Kemudian spirit reformasi agraria pasca reformasi ya, ini ada implikasinya juga dari sejarah historisnya. Degradasi itu TAP MPR, lahir TAP MPR tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Itu nomor 9 tahun 2001, TAP MPR itu menjadi kunci pengelolaan sumber daya agraria termasuk tanah, air, dan bahkan udara sekalipun. Semua yang ada di atas muka bumi maupun di dalam bumi Indonesia.
harusnya ini cukuplah menjadi lex generalisnya seluruh undang-undang sektoral. Undang-undang sektoral itu artinya undang-undang yang khusus mengatur minerba, khusus mengatur pertanahan, khusus mengatur tentang lingkungan dan lain sebagainya. Ini hanya sektornya. Nah, mereka ini spesialis. Harusnya pemerintah itu mengupayakan harmonisasi khusus untuk undang-undang sumber daya alam terlebih dahulu. Dengan asas utamanya adalah TAP MPR tadi. Nah, TAP MPR 9 tahun 2001. Ini solusi sebenarnya. Dan solusi ini sudah sering ditawarkan oleh guru besar hukum agraria dari UGM, Profesor Maria. Jadi beliau pun sudah sering mengkaji. Justru beliau sendiri pun tidak begitu sepakat kalau RUU Omnibus Law ini ke depannya tidak memberikan perhatian khusus terhadap pengolahan sumber daya alam. Nah, jadi potret kemunduran itu jelas, dari RUU Ciptaker ini semua akan di-bypass. Kemudian solusi yang bisa tawarkan adalah jangan bahas Ciptakernya, apalagi ada 11 sektoral itu, tapi fokus kepada harmonisasi sektor-sektor. Undang-undang sektor tadi menjadi dalam satu undang-undang general, undang-undang induk lah istilahnya. Jadi undang-undang induk itu kemudian akan dijadikan rujukan dalam melahirkan undang-undang sektor. Harapannya seperti itu, teman-teman. Terkait dengan masalah lingkungan, ya ada beberapa yang is not care, tapi ada juga yang care, seperti kita ini care. Ya karena memang implikasinya luar biasa. Nanti penguasaan tanah dan lain sebagainya itu ke depannya jangan-jangan Indonesia kita cuma tinggal di kota, tanah-tanah sudah jadi orang lain dan lain sebagainya, properti lagi belum dan lain-lainnya. Nah, ini kan harus diantisipasi. Nah, antisipasi utamanya yaitu dengan cara melakukan harmonisasi kepada peraturan perundang-undangan. Nah, begitu semangat ya pembahasannya. Ya nggak tahu nih yang nggak kelihatan di video kayaknya semangat juga kayak mendengarkan. Ya, kemudian teman-teman, iya, jadi sebagai kesimpulan dari saya sendiri, RUU Ciptaker ini secara status quo-nya itu tidak memiliki status yang jelas ya. Apakah dia ini dalam skema penyusunan peraturan perundangan itu akan merubah peraturan sebelumnya atau menghapus peraturan sebelumnya. Jadi jangan sampai tumpang tindih. Kalau memang ingin membuat Omnibus Law yang betul-betul Omnibus Law, ya silakan di amandemen itu undang-undang tentang sistem penyusunan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai apa istilahnya regulasi untuk membuat undang-undangnya dilanggar ya. Kemudian membuat undang-undang baru kan jadi nanti disaroni semua. Jadi bingung kita ini bingung dibuat oleh orang-orang yang pintar di sana itu. Itu usulan ya teman-teman sekalian. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin tidak perlu banyak-banyak karena kita akan lebih banyak ke diskusinya. Gimana, moderator? Ya, oke. Terima kasih. Saya tidak tutup dengan salam. Semoga bisa. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan atau ada yang ingin ini silakan. Bagus. Gitu ya. Thank you. Oke, terima kasih kepada Satudul Indra penyampaiannya luar biasa, itu juga tertransformasikan kepada kita para audien biar nanti juga akan berdampak pula setelah ini gitu. Itu ya bicara pertama, ini ditekankan kepada lingkungan tadi sudah sangat luar biasa, tidak terlalu panjang lebar juga. Monggo sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Satu semua dipersilahkan kepada mau bertanya, diberikan kesempatan, bisa angkat tangan ya, bisa angkat tangan, nanti bisa dipersilahkan buka mode-modenya. Monggo silahkan kawan-kawan semua. Aku mau tanya. Siapa ini? Tes.
Aku. Halo, tes. Itu Kim pembicaraan Mas Teko. Ntar dulu. Ini kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada kawan-kawan yang lain. Kalau nantinya misalkan nanti ada silang pertanyaan antara dari kedua penanya, yang dipersilahkan. Soalnya kan karena kita kan sama-sama belajar ya kawan-kawan, biar nggak terlalu kemudian apa istilahnya sepaneng gitu loh. Jadi nggak masalah. Nanti kalau misalkan Afan mau nanya ke Indra pun juga demikian. Tapi untuk sementara kita berikan porsi terlebih dahulu kepada kawan-kawan audiens yang lain terlebih dahulu ya. Gitu ya. Untuk kedua pembicara. Monggo silakan teman-teman semua yang lain. Halo? Itu jangkrik siapa sih yang bunyi? Halo. Ada yang mau bertanya nggak? Halo. Halo, di mana suara nih? Halo. Yang lain gimana teman-teman? Dewi. Mas Gofur, suaraku ada nggak? Aku nyimak. Stephen William. Stephen Black mana ini? ada Li. Ya lah, biar tanyalah nanti. Tanya biar hangat. Oke, Tanya silakan. Dulur kali. Mas Gofur, ya. Silakan. Ya biar mengawali, biar kita nanti kepancing satu sama lain. Saya pertama mengapresiasi kedua pembicara yang luar biasa menjelaskannya. Saya belum begitu banyak menyimak, hanya baca-baca, tapi mendengarkan kedua pembicara ini seolah-olah sedang menghadiri sebuah seminar yang luar biasa. Banyak ilmu-ilmu yang diterjemahkan dan mudah untuk diserap bagi kita semua. Ya, gitu kan. pertanyaannya apa sih, Mas? Ya, sabar toh, Wi. Biar kalian itu Gali kelamaan. Enjoy, gitu. Nanti kan biar kalian juga buat pertanyaan gitu kan. Iya, kita tuh hidup di zaman yang ijazah itu dirasa tidak terlalu punya berjen itulah. Di mana skill itu lebih diutamakan, di mana relasi itu lebih diutamakan. Ijazah itu hanya lebih ke administratif gitu, sehingga memang mencari kerja itu sangat sulit, bukan hanya di Indonesia, di dunia pun seperti itu, karena memang eranya sedemikian, dari era revolusi industri 4.0 ke 5.0 memang banyak sekali pergantian substansi antara teknologi dengan manusia, di mana manusia sedikit dipinggirkan, bahkan nanti kemungkinan ditergantikan, itu kan bahaya. Sementara jumlah penduduk bumi ini kan semakin hari semakin meningkat, walaupun ada corona, tapi yang lahir pun bakal banyak. Saya sangat teringat kata-kata Afan yang pertama kali, bahwa adanya Omnibus Law ini sebagai penggenjot gitu ya, penggenjot sektor investasi yang terutama penyerapan itu. Kemudian yang Indra luar biasa, dan ini merupakan langkah pertama yang menimbulkan kontroversi menurut saya. Tapi pertama memang kita harus apresiasi, dan yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman semua adalah saya itu sulit banget kalau otak saya itu sulit banget untuk
berpihak kepada rakyat apabila kita bicara terkait dengan ekonomi, kemudian lingkungan, kemudian teknologi dibenturkan dengan makna kesejahteraan itulah, kesejahteraan yang dari maksud perspektif HAM. Kan perspektif HAM itu kan bisa menjelma di Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 itu, ke lingkungan, itu kan dia akan menyelimuti perspektif HAM itu kan. Saya itu sangat sulit untuk pro ke situ loh. Karena memang situasinya sangat, kita itu kayak memang negara Indonesia ya, kita bicara negara Indonesia itu kayak nggak ada kekuatan untuk mensejahterakan, sehingga mensejahterakan rakyat yang begitu banyak itu didelegasikan ke para pengusaha yang elit-elit itulah yang katanya itu, sehingga mereka itu seolah-olah mengatur itu loh. Nah, solusi saya minta pertimbangan solusi untuk teman-teman semua, biar supaya saya yang pribadi ya, saya itu lebih ke pro ke rakyat. Saya tahu memang kebijakan ini bakal menguras manusia dalam arti lembur, tadi sudah dijelaskan oleh pembicara pertama maupun kedua. Tapi di sisi lain kita memang tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Itu aja untuk pemancing. Nanti selanjutnya kalau ingin saya tanyakan akan saya tanya. Ya demikian teman-teman. Sedulur ya, oke. Weh, udah Bang. Sedulur ABD Gofur. Guru. Itu curhatan ya. Aku mau nanya sama Mas Afan. Mastiin, Ding. Mastiin aja, mastiin. Ya, Mana sih Mas Afan? dari tadi saya ngomong kedengeran. Oke, ini ada yang bertanya lagi? Biar nanti kita tunggu dulu, apa? Siapa? Indra jawab dulu. Rana. Apa? Jawab dulu. Ini mau dijawab dulu apa nampung pertanyaan sekalian? Jawab dulu aja, bingung ntar. Ada pertanyaannya, jawab banget toh. Oke, siap. Jawabannya nggak usah terlalu panjang. Yang simpel saja, yang penting mengena gitu. Itu, monggo dipersilakan. Siapa dulu ini? Indra ya, Indra terlebih dahulu. Nanti Afan untuk menjawab yang kedua. Monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Imawan Sadulur Gofur selaku Sekjen Magnum, sebagai moderator pada malam hari ini. Nah, kemudian teman-teman ya, terima kasih tadi Mas Gali yang lulusan dari University of Kebangsaan Malaysia. Pertanyaan yang luar biasa karena mengandung makna filosofis ya. Kemudian rakyat, jadi memposisikan unsur-unsur yang ada dalam pembentukan negara itu perannya seperti apa, karena kita orientasikan pembicaraan itu hanyalah fokus pada pemerintah, stakeholder. Rakyatnya ke piye? What should we do ya? Kudu piye iki rakyatnya, bersikap seperti apa? Civil society lah. Ada NGO lainnya juga seperti apa. Nah, sebelum ke sana, saya akan mencoba untuk menyampaikan gagasannya Pak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, yang kemarin menuliskan, Mas, itu tadi kok bisa? Suara apa sih sakit bikin? Nah, sakit Mas. Enggak, soalnya yang sana juga kedengeran. Oke, jadi Prof. Haidar Nasir itu menyampaikan kegelisahannya terhadap Indonesia saat ini pasca reformasi, yang dimana beliau menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini itu adalah ketidaktertiban kita atau pendahulu yang menyusun yang amandemen UUD 45. Nah, artinya apa? Ada pemerintah atau para penyusun reformis yang pada tahun 1959 sampai 2002 itu membuka keran untuk kembali menghidupkan liberalisme dalam seluruh sektor, baik politik, ekonomi. Dan itu termaktub dalam UUD 45 sebagai konstitusi negara. Itu bisa dilihat dari satu,
penghapusan syarat presiden dari asli menjadi WNI saja, kemudian penambahan penguasaan penggunaan sumber daya agraria, sumber daya alam dalam sistem demokrasi ekonomi. Dan ini membuka celah kepada liberal yang beliau sampaikan sebagai neolib tadi. Nah, berangkat dari situ, saya juga ingin kasih gambaran bahwa yang pertama, kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang jujur. Itu almarhum Dono menyampaikan kayak gitu. Benar kan, Mas Gofur? Kasino. Kasino. Oh, Kasino. Almarhum Kasino. Kasino toh? Oh iya. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita tuh pintar banyak. Profesor PhD itu keren tuh, banyak tuh, bagus malah. Di DPR keren-keren, usaha luar negeri malah. Tapi ya itu tadi, krisis moral, ya. Jadi krisis moralitas itu menyebabkan menutupkan mata hati dan juga akal, sehingga lahirlah kebijakan-kebijakan yang ngawur seperti itu. Nah, solusi untuk menghadapi kebijakan yang neolib, solusi untuk menghadapi sikap pemerintah seperti ini adalah satu, kita harus memperbaiki hulunya. Hulu daripada dalam perspektif hukum ya, kita harus mengkaji UUD 45 ini lagi. Apa yang salah dari situ? Mengapa pasca reformasi kok amburadulnya makin parah? Ketika korupsi itu sentralistik, sekarang korupsi masa desentralistik. Setiap provinsi kabupaten korupsi semua. Kalau dulu hanya presiden dengan kroninya, sekarang seluruh bupati, wali kota, kecamatan sampai kepala desa, korupsi dana desa, semua mayoritas di sana. Nah, Pak RT juga. Nah, kemudian beralih kepada masalah Ciptaker ini. Sebenarnya orientasi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya dengan cara mengundang investor itu terlalu berlebihan menurut saya. Karena investor itu kan inginnya kenyamanan, ya. Mereka ingin kenyamanan dan juga mereka ingin keamanan, persis seperti yang dituduhkan oleh Amerika sebagai negara penjaga malam. Jadinya mereka ingin kita tetap dijaga gitu, tapi dalam bisnis kita gerak, nggak perlu kalian kontrol, tapi kita pengen bisnis tempat sesuatu, tempat itu nyaman, aman, digampangin aja gitu. Nggak usah mikirin aspek-aspek sosiologis, aspek yuridis maupun aspek lainnya. Nah, itulah yang paradigma seperti itu, corak berpikir seperti itu yang melahirkan kebijakan seperti hari ini. Nah, oleh karena itu banyak regulasi-regulasi sebagai peninggalan daripada leluhur, ada beberapa bahkan telah meninggal dunia, itu yang menyusun seperti TAP MPR tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Itu tuh udah capek-capek dibuat ya, supaya undang-undang yang lahir itu menjadikan itu asas. Jadi teman-teman semua, UPA itu oke lah ada lex spesialis. Jangan berarti lex spesialis itu bisa menspesialiskan, mengenyampingkan undang-undang yang di atasnya. Dalam hal ini asas, bukan undang-undang normanya, tapi asasnya. Jadi asasnya itu tetap harus diutamakan. Dalam hal ini misalnya dalam RUU Ciptaker ini, kan sudah jelas itu asas pelindungan, pembangunan berkelanjutan artinya tidak hanya fokus pada pengembangan ekonomi dan sosial, tapi juga kepada pelestarian lingkungan hidup. Nah, asas-asas yang ada dalam TAP MPR, ketetapan Mahkamah Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang sekarang ada di urutan kedua adalah Sistem Peraturan Indonesia, itu diabaikan. Tidak ada, coba dicek di Ciptaker, itu tidak ada. Nah, kemudian dari hal yang lain, Undang-Undang Pokok Agraria, masalah HGU dan sebagainya, itu tidak ada, itu mereka jadikan rujukan konsiderannya. Nah, hal seperti ini kan bisa kita cermati bahwa kita sekarang sedang fokus untuk melahirkan suatu aturan yang baru yang menyampingkan asas-asas hukum yang telah dibangun oleh Founding Fathers. Itu belum tentu itu pemerintah mampu menggantikan UPA itu, karena otak-otaknya orang zaman sekarang itu tidak sebanding dengan otak penyusun UPA itu. Dalam perspektif lingkungan ya, agraria. Sampai hari ini mereka nggak mampu membantu itu. Sampai mereka akhirnya melahirkan undang-undang sektoral itu. Yang mereka inginkan dari lahirnya undang-undang sektoral itu akan mendegradasi UPA. Iya bisa degradasi, tapi mereka tidak bisa mencabut
asas-asas yang ada di UPA itu. Nah, jadi mereka nggak bisa mencabutnya, apalagi sudah dipertegas oleh TAP MPR, disebutkanlah UPA itu dalam TAP MPR, posisinya sudah setara dengan TAP MPR tentang komunis. Tetapi lagi-lagi itu dalam penyusunan perundang-undangan tidak dijadikan konsideran. Nah, dari perspektif itu sendiri kan bisa kita lihat bahwa apa ya, dari pusat itu sangat-sangat istilahnya tidak terbuka dalam proses penyusunannya, dalam proses penyusunannya. Sebagai rakyat, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, pencerdasan. Nah, kalau Pak Haidar itu kan pencerdasan melalui literasi, diskusi-diskusi, dan juga menulis. Mencerdaskan, orang yang membaca mencerdaskan. Tapi, kalau kita menggunakan logika yang Mahathir, Muhammad Perdana Menteri ke-7 Malaysia, bangsa yang besar dan jaya adalah bangsa yang membaca. Nah, kita ini tidak ada bangsa yang membaca, kita hanya mampu mengkritik tanpa membaca masalahnya. Nah, jadi dari kultur kita sendiri pun, kita ini sudah bermasalah masyarakat ini. Makanya yang bisa kita lakukan adalah membangun dari lingkaran terdekat kita. Ada Magnum, ada RDO ini. Kita jadikan ini komunitas literasi untuk membangun ya, membaca alam, membaca situasi politik, membaca literasi, buku-buku. Supaya bangsa ke depan ini, bangsa yang Indonesia ke depan itu bisa jaya seperti bangsa-bangsa yang ada di sampingnya, samping negara ini. Dari miskinnya keilmuan tadi kan berdampak kepada miskinnya moralitas, miskinnya kebijakan yang mengarah kepada kepentingan rakyat. Nah, jadi betul-betul filosofis ya jawabannya itu. Ya, sebagai rakyat seperti itu, dan sebagai civil society ormas, kita melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan perundang-undangan. Ya. Muhammadiyah melakukan jihad konstitusi, kemudian melakukan demonstrasi, oke, fine, nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya jelas, entah masuk penjara ataupun dikriminalisasi. Terima kasih. Seperti itu. Terima kasih, matikan dulu. Terima kasih kepada saudara, jawabannya yang luar biasa. Nantilah saya menyimpulkannya itu. Untuk pembicara kedua, silakan kepada Satulur Kali. Monggo dipersilakan, Pak Prof. Halo. Ya, monggo silakan Prof. Afan untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak Gofur selaku Sekjen Partai Magnum. Terima kasih waktunya. Oke. Aku menambah dikit aja ya tentang investasi terutama. Investasi di Indonesia itu susah masuk itu menurut saya karena ada beberapa hal. Loh, dengar nggak? Ya, dengar, Bro. Itu oke, tak ulangi. Tentang investasi tadi ya, tentang investasi yang digadang-gadang bisa cepat masuk jika RUU Ciptaker tadi sah gitu ya. Perlu digarisbawahi bahwa menurut literasi yang ada itu salah satu hal yang menghambat investor masuk itu karena regulasi. Oke, regulasi di Indonesia emang sulit. Dalam artian belibet itu masuk memang benar. Yang kedua adalah karena korupsi. Kasus korupsi di Indonesia itu luar biasa sehingga investor-investor itu seakan-akan gilo dengan keadaan Indonesia. Kemudian kemudahan tentang perizinan dan lain sebagainya itu di Indonesia juga rumit sekali sehingga nggak apa-apa lah disederhanakan, dipermudah. Tapi ya itu tadilah perizinan itu di kalangan pemerintahan itu pada istilahnya minta uang itu loh. Itu yang membuat itu pengalaman pribadi kami ya. Seperti halnya izin galian C, izin galian B itu kita ngangoni beberapa oknum-oknum di pemerintahan sampai ke Kementerian ESDM sana. Seperti itu.
Terus Wah, dari ini Heeh. Terus yang kedua menurut saya itu tentang politik sekarang yang menurut saya tidak terlalu terdeteksi. oligarki. Nah, kalau oligarki kenapa dalam Thomas Aquinas dia pernah berpendapat bahwa Mantap. Thomas eh, Aquinas. ayo kui maksudnya itu Mantap, mantap, mantap. Windows apa Nas? itu kan ibarat kata kan orang legislatif, orang eksekutif itu kan pembisnis semua, otak-otak mereka otak bisnis semua. Bagaimana menjalankan bisnis ya dengan untung-untung dengan segala cara sehingga undang-undang dan peraturan mereka buat seenaknya. Ya gitu itu sih tambahan dari saya. Tadi Dewi mau ngapain tadi? Tanya menambahkan apa tadi? Halo, halo. Anu Mas, mastiin. Ya gimana? Udah Pak Bro? Apa tadi yang hilang yang di UM apa? UMK, UMS, UMS. UMK. UMK jadi UMP. Gimana ini? Hmm. Ini kenapa ini? Dewi mau bertanya ini. Enggak udah. Udah. Oke, dipersilakan teman-teman yang lain. Karena Dewi tadi sudah katanya. Yang lain monggo dipersilakan terlebih dahulu. Alfian, Rana, ada Oh, oke. Aku. siapa ini? Oh, Alfian. Oke, monggo silakan dulu. Iya, sebelum saya belum niat bertanya sih sebenarnya, cuma mau nanggepi aja gitu. Nanggepi ya, kan biar nanti diskusinya nggak hanya Ya, gimana ya? semacam itu tadi apa nangkep pertanyaan terus baru dijawab. Jadi ya biar bisa mengalir aja gitu. Nanti monggo teman-teman bisa selanjutnya bertanya dan lain-lain, nggak apa-apa. Ini pertama ya tadi ya, saya mengapresiasi dulu kedua pembicara yang begitu berapi-apinya menjelaskan tentang Omnibus Law Ciptaker ini yang memang jadi apa ya, permasalahan nggak hanya di tataran atas tapi juga di di masyarakat sipil, utamanya kelas pekerja, kelas buruh begitu. Yang memang ke depan bila akhirnya disahkan ini terdampak terutama untuk mereka gitu. Karena memang mata pencahariannya mereka ya berada di wilayah-wilayah itu gitu. Saya tadi lihat postingan di IG, kalau teman-teman juga mengikuti IG-nya Berdikari gitu kan, ada dia posting buku gitu. Mungkin ada salah satu kalimatnya yang menarik gitu kan. Jadi kata dia itu bahwasannya kejahatan yang besar ini bukan hanya karena politisi korup gitu, ataupun administrasi yang tidak adil, administrasi hukum yang tidak adil, melainkan juga akhirnya hukum itu menjadi alat untuk kemudian dia menundukkan atau menindas rakyat. Nah, ini tercermin sekali nantinya ketika misalnya undang-undang ataupun RUU Omnibus Law ini disahkan gitu. Utamanya membahas Ciptaker ini kan. Terasa sekali memang undang-undang ini akhirnya hanya pro kepada kepentingan ekonomi, tidak kemudian akhirnya tidak pro terhadap masyarakat sipil gitu. Masyarakat kebanyakan ataupun kelas pekerja seperti itu. Terlihat tadi, misalnya tadi ada jam kerja buruh yang tidak dapat dipastikan jamnya gitu kan. Upah yang kemudian dihapuskan,
UMK, upah minimum kabupaten yang dihapuskan, jam kerja yang tidak ditentukan, hubungan kontrak kerja yang kemudian tiada batas, itu kan akhirnya memberatkan kaum buruh gitu. Saya merasa apa ya? Merasakan sesuatu juga ketika itu dilaksanakan, karena saya pun juga berangkat dari mantan buruh begitu kan. Hanya bergaji 1,2 juta, ketika memang akhirnya disahkan, ya sangat merugikan saya rasa. Belum lagi nanti kalau misalnya UU Tapera itu diberlakukan juga itu, tabungan perumahan rakyat itu kan. Itu kan lumayan juga menguras gajinya buruh gitu. Nah, menyoroti hal ini yang saya soroti juga apa ya? Apakah kemudian kita ini jadi semacam negara yang menjual asetnya sendiri, kekayaannya sendiri gitu. Menjual asetnya sendiri gitu pada asing, kekayaan kita dikuras gitu kan. Dari pemodal asing, perusahaannya atas nama asing, membangun pabriknya juga dengan tenaga kerja asing gitu. Untungnya juga lari ke asing gitu. Kita dapat apa sebenarnya dari sini gitu. Kalau menurut para ahli, UU Ciptaker ini juga bisa jadi memunculkan perbudakan modern gitu. Karena akhirnya kita diiming-imingi mudah mendapatkan lapangan pekerjaan, tapi dengan upah yang memang begitu miris gitu kan. Akhirnya berangkat dari apa namanya? Kata-katanya Roscoe sendiri ya sebenarnya kita sudah melenceng jauh kalau kita ngomongi law is a tool of social engineering gitu. Karena akhirnya ini Omnibus Law ini jadi law is a tool of social coercion gitu. Alat pemaksaan sosial. Gitu. Bukan lagi alat rekayasa sosial gitu. Ini sungguh melenceng jauh dari kita mau menguatkan supremasi hukum. Padahal supremasi hukum juga bertujuannya untuk melindungi setiap lapisan masyarakat gitu, tanpa intervensi dari pemerintah kan gitu. Dan pihak-pihak manapun itu. Dengan adanya ini kita bukan justru terlindungi tapi malah terlucuti gitu. Tenaga kita gitu kan. Dan yang lain-lain gitu. Nah, ini sangat berdampak bagi kita semua utamanya gitu. Tadi kalau sempat dibahas ya, menyoal yang Mas Afwan tadi kan sempat bilang tuh, sebenarnya kan secara tujuan itu sebenarnya bagus-bagus saja gitu kan. Kita mencoba merampingkan regulasi gitu kan, menyederhanakan regulasi-regulasi yang begitu rumit, akhirnya disederhanakan dengan Omnibus Law. Tapi akhirnya kemudian disanggah lagi tuh sama si Jangkung. Kalau di negara-negara lain kan kita hanya, mereka mengutamakan satu klaster saja gitu dalam pembahasan Omnibus Law. Tapi kita sampai 11 klaster gitu. Ada perizinan, terus dan lain-lain gitu kan, ketenaga kerjaan termasuk. Nah ini yang sebenarnya saya pikir, ya betul kata Gali tadi gitu. Kita terlalu gagap, terlalu terburu-buru untuk membahas semua undang-undang itu disederhanakan gitu kan. Ini yang sangat berbahaya gitu. Karena akhirnya kita niatnya menyederhanakan malah cenderung mengabaikan nih gitu. Termasuk ketika tadi kalau membahas soal perizinan yang izin lingkungan dan lain-lain akhirnya dihapuskan gitu. Yang sebelumnya sempat harus izin lewat Kementerian Lingkungan Hidup, ini kemarin jadi ke Badan Modal Asing gitu kan. Sekarang malah dihapuskan, tambah lagi gitu. Malah bahaya gitu kan. Di mana kalau kata Jangkung tadi, benteng kita itu di mana gitu. Ketika akhirnya kekayaan alam kita sendiri
dibredeli oleh asing gitu loh. Sebenarnya harga diri negara kita di mana gitu. Menyangkut ini gitu. Aku mau nanya tapi lali ya. Mau nanya lali. Sebenarnya tadi juga sudah nanya sih. Apa? Nanya apa aku, Mas? Oh, iya. Sebenarnya kalau Mas Afwan tadi. Iya. Apakah? Iya. Jadi tadi sebenarnya secara tidak sadar Alfian juga sudah melontarkan pertanyaan. Apakah kemudian itu, iya sih. Iya itulah pokoknya. Nanti bisa ditanggapi lanjut. Saya kira kalau ini sih, kalau bahasanya Mas Afwan kan eksploratif ya. Saya bukan eksploratif Mas Afwan, tapi eksploitatif tuh. Dengan adanya undang-undang ini tuh. Kita dijadikan budak tuh dengan ada undang-undangnya ini. Eksploitasi. Iya, dengan adanya undang-undang ini gitu. Sifatnya eksploitatif jadi mengeksploitasi kita gitu. Utamanya diiming-imingi dengan lapangan kerja yang mudah didapatkan nantinya. Yang saya pikir, kenapa kita, kalau memang mau mengenjot perekonomian kita, kenapa nggak dari kita sendiri gitu? Kalaupun akhirnya mengajak investor dari asing untuk join membangun ekonomi kita, bahasanya kan gitu. Kenapa kita juga tidak turut serta dalam membangun itu gitu? Malah kita yang dijadikan semacam alat tuh. Iya kan, gitu. Ini sama aja kalau kata siapa ya tadi. Itu kita menghadirkan undang-undang ini semacam kita menghadirkan kembali perbudakan modern. Ketika dulu Hindia Belanda mengeluarkan peraturan Quali Ordinance kan gitu, di mana pemerintah menyediakan jaminan tuh pada pengusaha tuh. Ini kan akhirnya menitik beratkan pada kepentingan pengusaha, pemilik modal nih, bukan kepentingan masyarakat kita untuk disejahterakan gitu. Ini yang berbahaya ini. Yang saya pikir perlu dikaji ulang gitu. Perlu direvisi atau bahkan nggak perlu disahkan saja. Karena ya tadi gitu. Kalau kita mau menyederhanakan ya ingat lagi tuh kata si Jangkung tadi kan asasnya perlu kita perhatikan gitu. Asas-asasnya jangan hanya semacam kita meramu semua undang-undang dipangkas dan lain-lain sehingga akhirnya malah cenderung mengabaikan substansi-substansi yang ada gitu. Mengabaikan standar-standar yang begitu fundamental untuk dijadikan patokan dalam membuat undang-undang gitu. Nah, ini yang perlu kita kritisi sebenarnya. Ya, saya merasa prihatin sih. Karena ya saya juga pernah jadi buruh gitu. Gaji 1,2 kalau masih single sih nggak apa-apa. Kalau ada jadi tulang punggung keluarga gitu kan. Belum biaya kosnya, belum biaya makan sehari-hari, belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Yang memang banyak gitu. Yang perlu dipenuhi agar bisa berkehidupan yang layak di bumi Nusantara ini kan gitu. Itu sih kalau dari saya, nanti aku tak lanjut lagi deh. Cuma pengen ngomong itu sih. Nanti disambung sama teman-teman yang lain. Oke. Sudah. Alfian? Pak, aku masuk ya, Pak ya. Pak Gopur. Oke, siap. Sudah ya, Al? Oke, siap. Monggo, silakan. Ini ada yang mau bertanya juga. Bu Notaris, monggo silakan. Siapa ini, Mas? Iki yang masuk Dewi apa Rana? Dewi. Oke, sorry ya. Monggo silakan Bu pengacara. Nambahin aja sih. Karena ini ada kaitannya tadi sama upah minimum ya. Dengar nggak sih suaraku?
Kedengeran, Ya, kedengeran. dengar. Kalau kata Alfi upah minimum itu Alfi dulu berapa, Pi? Gaji 1,2. 2, itu dulu. Dua. Jadi emang kalau penentuan, kalau teman-teman Sekarang kan Sukarjo, kalau enggak ya, Bul. kalau teman-teman masih ingat kuliahnya Pak siapa namanya? Pak Yusuf dulu ya, yang hukum Yusak aja lah. ketenagakerjaan. Masih Nah, kan hukum ketenagakerjaan, Mas Kopret. Itu penentuan upah minimum itu kan ada tiap daerah tuh namanya Dewan Pengupahan. Nah, Dewan Pengupahan itu dia melakukan survei tentang ini apa namanya? Kebutuhan survei untuk menentukan upah minimum di tiap daerah. Nah, upah minimum ini patokannya nanti kebutuhan apa sih kebutuhan hidup layak kalau nggak salah. Apa itulah. Nah, kebutuhan ini tuh yang dijadikan patokan ya kebutuhan buruh yang masih lajang, yang belum berkeluarga. Itu yang nantinya jadi dasar penentuan upah minimum di tiap daerah. Nah, permasalahannya sekarang kalau misal upah minimum itu ditentukan dari kebutuhan buruh-buruh yang masih lajang, benar kata Alfi tadi, gimana buruh-buruh yang ini ya, yang udah berkeluarga, anak misal udah 3, udah 2, belum lagi yang punya kebutuhan tanggungan sekolah. Karena kan setiap pengusaha mesti mereka berharap pengeluaran sedikit tapi pendapatan banyak ya. Kita ilmu ekonomi sing umum lah. Nah, jadi kan di sini pemerintah tuh nggak ada keseriusan gitu loh untuk mensejahterakan buruh. Karena kalau misal emang mau menyerap tenaga kerja yang banyak, berarti harus kesejahteraan ini juga harus diperhatikan, dimulai dari penentuan upah minimum itu. Sih menurutku ya kalau mau upahnya buruh sejahtera dikit, upahnya ya agak ditinggikan dikit. Jadi standar upah minimum itu jangan cuma di patokannya kebutuhan mereka yang buruh-buruh yang masih lajang, karena kan ya beda ya. Kita isi beda ya kebutuhan orang-orang sing berumah tangga sama kebutuhannya orang-orang lajang. kebutuhan yang plus-plusmu. Sama ini loh, apa namanya? Nah, karena aku belum baca secara detail tentang RUU Ciptaker ini ya. Kalau sekilas dari pemaparannya Mas Afan sih, aku nangkepnya nggak ada terkait dengan apa namanya penentuan upah itu. Padahal di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga nggak ada aturan yang jelas yang detail terkait standar kebutuhan. Jadi kan ada tuh standar kebutuhan buruh apa aja itu di Dewan Pengupahan itu mensurvei itu. Misalkan dalam 1 bulan mereka butuh kebutuhan pokok sembako berapa itu ada perinciannya. Tapi di Undang-Undang Ketenagakerjaan tuh nggak ada memuat aturan sing jelas standar itu apa aja ngono loh. Jadi kan kadang ada perbedaan pendapat antara apa namanya perbedaan yang inilah elemen-elemen yang melakukan survei ini. Kan survei itu dilakukan sama akademisi, pengusaha juga ada. Jadi di dalam satu Dewan Pengupahan itu. Jadi kan terus kalau cuma menyerap tenaga kerja yang banyak tapi kesejahteraannya juga nggak dipikirkan, terus yo
ya nggo ngopo gitu loh. Bener kata teman-teman tadi itu, kita cuma dieksploitasi aja, nggak dijamin kesejahteraan nih. Kita wes sih, aku cuma ngomong itu aja. Oke, siap. Terima kasih Dewi. Hubungannya apa? Beraktivitas di Semarang, jantung Jawa Tengah seperti itu. Ya, monggo sih dipersilakan. Saya itu kan juga tidak hanya sebatas kita mengkritisi pada ranah-ranah kekurangannya saja. Saya yakin setiap RUU itu juga akan turut membersamai aspek-aspek atau klausul-klausul yang kemudian memang berbicara masalah kebaikan kita bersama. Mungkin nanti juga akan dijelaskan sama pembicara yang kedua perihal kebaikan yang terkandung gitu. Mas Gofur. Di undang-undang yang ditanyakan oleh Sadulur Dewi, siapa duluan ini? Kalau tadi yang duluan Indra, sekarang Sadulur Afan. Monggo, kandidat magister. Ya, terkait saya menanggapi si Dewi itu gini, aturan mana yang lebih konkret, lebih mendetail tentang pengupahan ya. Pengupahan itu kayaknya diatur lebih lanjut di PP. Iya, Mas, aku ingat itu. PP 78 tahun 2015 kayaknya. Ntar dicek aja. Iya. 2008 2015 itu. Nah, pengupahan itu kayak di situ semua ada aturannya ya. Iya, Kan iya. diundang. Tapi ini Mas, tapi kalau nggak salah di PP itu tuh survei dilakukan selama per 5 tahun sekali kalau nggak salah. Meskipun memang ada jenenge bisa nggak menutup kemungkinan upah itu berubah setiap tahunnya sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak salah, kalau nggak salah surveinya itu 5 tahun sekali. Aku malah belum baca PP ini. Kita isi kalau nggak salah. Terus gimana? Ya, maksudnya kalau 5 tahun sekali dilakukan survei kan terlalu lama kan, Mas? Iya. Oh, dalam kurun waktu 2 tahun atau 1 tahun aja, pertumbuhan ekonomi kita kadang masih ya tahu sendirilah. Apalagi kok 5 tahun gitu loh. Nggak kedengeran? Mulai jelas. Iya, maksudku kalau upah itu, survei itu dilakukan selama 5 tahun sekali, itu kan jangka waktunya terlalu panjang gitu loh. Terus. Dalam kurun waktu 1 tahun aja, kayak misal kebutuhan pokok naik lagi, Indonesia kan masih nggak stabil ya. Kadang seminggu ini harganya masih terjangkau, ntar seminggu depannya wis naik lagi. Kadang masih kayak gitu. Nah, ini dilakukan survei itu selama 5 tahun sekali. Dengar nggak sih suaraku? Dengar. Ya, lah maksudnya. Ya mungkin bisa dijawab. Nggak butuh jawaban sih, Mas. Butuh tanggapan. Soalnya aku nggak nanya juga sih. Tapi ya aku jawab aku mau coba. Ya intinya gitulah. Ya. Cuma menyampaikan saudara Indra bisa menanggapi kegelisahannya si Gembul. Monggo Indra aku yang dirasakan oleh Dewi.
Ralat. Aku tuh gelisah. Cuma Gejolak batin, cuma gejolak aku batin. kan menyampaikan hal-hal yang menurutku tuh nggak pas ngono lho. Aku menanggapi lah itu apa namanya, tiap tahun itu kan ada kenaikan kan. Nah itu Nah, itu berarti berdasarkan apa gitu loh. kalau Kalau kenaikan 5 setiap tahun tahunnya kalau menurutku berdasarkan pertumbuhan ekonomi, Mas. Misal ada inflasi kayak gitu-gitu. Setauku loh. Tapi kalau Mungkin survei penetapan upah minimum kuwi 5 tahun sekali. Tapi udah mengcover belum kenaikan tiap tahun itu gara-gara Nah, di survei 5 tahun sekali. nah, kuwi Mas. Soalnya aku nggak tahu, nggak pernah melakukan penelitian kayak Indro ngono-ngono kuwi. Harus kok jangkung kan buruh UMS. Jangkung kan buruh UMS. Guru UMS masih lajang pula kan, jadi kan standarnya kan Kowe masih piye kung buruh lajang. UMS kan kowe? Piye menurutmu? Kowe wis mengcover kebutuhan hidupmu rong kowe ning UMS. Jadi kan kalau misal menurut sing lajang aja itu nggak cukup, apalagi kok menurut mereka sing wis berkeluarga kayak Mas Gupar kalau ini oke kan anak-anaknya. Nah, iya itu Kalau boleh masuk, masalahnya itu sebenarnya. Dan sebenarnya kan menurutku ya UMR itu angka layak satu orang. Misalnya udah berkeluarga, udah punya anak istri dan lain sebagainya, anak satu, istri satu, berarti penghasilan minimal harus 3 kali UMR. Itu berlayak. Ya, boleh masuk. monggo Mas Saleh Mas. Monggo. Oh iya, Lih, mau tanya bentar, Lih. Lih. Mau tanya bentar. Gue kan udah lama di Malaysia kan, di keadaan buruh di sana tuh seperti apa? Soalnya teman-teman ini jangan jalan dulu ya. Ya. Mas Gofur lagi topo kayak Allah suci. Halo, dengar suara aku enggak? Iya, dengar. Aku boleh menambahkan Devin. Iya, Devin enggak? Dengar. Hilang suaranya. Tadi udah ngomong, ada yang ngobrol. Ini suaranya kecil, Mas. Jelas ya? Kecil. Iya, kedengeran, Mas. Iya Mas Gupar situ ngomong ora ditunggu. Halo Mas Gufur. Cek sound. Iya, maksud saya ini sudah selesai nih. Soalnya Dewi tadi kan bilang gitu loh. Bukan pertanyaan, tapi maksudnya ini tanggapan seperti itu. Jadi cukup dulu ya maksudnya, ini tanggapan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya terlepas dari yang tadi seperti itu. Ada nggak? Itu ada di Stephen Black. Itu siapa itu? Cuma ini sih, aku boleh masuk enggak? Ada nanti kalau misalkan nggak ada yang lain yang tadi ditanya bisa. Aku masuk enggak ini? Monggo dipersilakan. Ya, silakan Mas Riz. Maksudnya, jadi gini, terkait aku ngulas yang Dewi dulu sebentar. Kalau bisa, Rizky. Iya. Itu videonya kalau bisa dihidupin ya. Oke. Iklannya dimatiin dulu. Silakan. Ya, jadi gini, terkait
yang Dewi tadi sebenarnya tanggapan gini, Wi. Survei yang dilakukan oleh Dewan ini Pendidikan Hidup itu memang 5 tahun sekali, cuma dibarengi ketika ada penambahan peningkatan ekonomi. Jadi memang dilakukan 5 tahun sekali karena memang akan ada peningkatan setiap tahunnya, Wi. Jadi tergantung dari pertumbuhan ekonominya. Kalau kita ngomong masalah terlalu lama, itu memang sebenarnya mau terlalu lama. Cuma alasan kenapa dibuat 5 tahun sekali, biar nanti berjenjang. Setiap tahun itu kan ada pertumbuhan ekonomi yang nantinya akhirnya akan meningkatkan taraf hidup. Cuma kalau kita lihat dari segi ketimpangan jumlah minimum gaji itu memang sebenarnya hal terasa bukan terasa pada buruh kasar pabrik, tapi lebih pada buruh kasar dari non pabrik itu banyak sekali, atau bahkan yang berada di instansi pemerintahan yang non PNS itu masuk dalam kategori buruh sebenarnya. Cuma kan kita tidak bisa menyamakan seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan adalah kenapa dibuat 5 tahun sekali, karena perbuatan jenjang yang disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi setiap tahun akan meningkat itu. Cuma kebutuhan yang sangat timpang bagi saya ketika penyusunan setiap daerah itu jumlahnya sangat berbeda jauh tuh antara kabupaten dan kota, bahkan masih satu